Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Ibu Niputu Kusuma Widya Stuti, MPD, karena telah memberikan kesempatan pada kelompok 3 untuk mempresentasikan materi dengan judul Konsep Model Pembelajaran Bahasa Indonesia, Jenis dan Manfaat Model Pembelajaran Bahasa Indonesia, memaparkan konsep, jenis, dan contoh model pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi sebelum kami mempresentasikan hasil yang sudah kami diskusikan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri teman-temannya. Yang pertama adalah saya istri Puspaningrum dengan NIM 23110312888. Yang kedua nih Kadek Dea Putri 231103144. Yang ketiga nih Putu Masayu Karisna Dewi 231103124, dan yang terakhir saya sendiri Luh Mirayanti 23110311113. Baik, jadi adapun pembahasan pada presentasi kali ini yaitu ada 4 pembahasan. Yang pertama adalah konsep model pembelajaran bahasa Indonesia SD. Yang kedua, jenis dan manfaat model pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Yang ketiga, memaparkan konsep model pembelajaran Indonesia di SD. Dan yang terakhir adalah jenis dan contoh model pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Baik, jadi untuk pembahasan yang pertama, yaitu konsep model pembelajaran bahasa Indonesia di SD, akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, model pembelajaran merupakan suatu kerangka konseptual yang melukiskan prosedur secara sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk materi selanjutnya yaitu jenis dan manfaat model pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Yang pertama, model pembelajaran di kelas rendah, yaitu mulai dari kelas 1 sampai kelas 3 SD. Yang pertama yaitu model pembelajaran bermain peran atau role play. Model pembelajaran bermain peran memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses belajar dengan cara berperan dalam situasi tertentu. Yang kedua, ada model pembelajaran kooperatif tipe Jingxi. Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dirancang untuk membagi siswa menjadi kelompok kecil yang masing-masing mempelajari bagian tertentu dari materi yang lebih besar. Yang ketiga, ada model pembelajaran kontekstual atau Contextual Teaching and Learning atau biasa disebut CTL. Model pembelajaran kontekstual mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa. Yang keempat, ada model pembelajaran Discovery Learning. Model pembelajaran Discovery Learning memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan konsep atau prinsip baru secara mandiri melalui eksplorasi dan kegiatan praktis. Yang kelima, model pembelajaran berbasis proyek atau Project-Based Learning. Model pembelajaran berbasis proyek memungkinkan siswa untuk bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek nyata yang berkaitan dengan topik pembelajaran. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai pemaparan konsep model pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Baik, model pembelajaran ini di kelas atas yaitu kelas 4 sampai kelas 6 SD. Jadi yang pertama yaitu model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Model pembelajaran berbasis masalah atau Problem Based Learning melibatkan siswa dalam menyelesaikan masalah nyata yang relevan dengan kehidupan mereka. Baik, yang kedua yaitu model pembelajaran berbasis inquiry atau Inquiry-Based Learning, yaitu model pembelajaran berbasis inquiry, memberikan siswa kesempatan untuk belajar melalui pernyataan, eksplorasi, dan juga penyelidikan. Yang ketiga yaitu model pembelajaran blended learning. Jadi model pembelajaran blended learning menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran online.
Yang keempat yaitu model pembelajaran komparatif tipe STAD atau Student Team Advanced Division, yaitu model pembelajaran komparatif tipe STAD mengajak siswa untuk bekerja dalam tim untuk belajar dan juga mencapai tujuan akademik. Yang kelima yaitu model pembelajaran Flipped Classroom, yaitu model pembelajaran Flipped Classroom mengembalikan pendekatan tradisional di mana siswa mempelajari materi baru di rumah melalui video ataupun sumber belajar online. Kemudian menggunakan waktu di kelas untuk aktivitas yang lebih interaktif dan juga mendalam. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan memaparkan materi terkait memaparkan konsep model pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Model pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar adalah pendekatan yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar dalam penguasaan keterampilan berbahasa. Konsep ini mencakup berbagai metode dan strategi yang mengedepankan interaksi aktif antara siswa dengan guru, serta antara siswa satu sama lain. Dalam model pembelajaran bahasa Indonesia, tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan kemampuan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis siswa dengan cara yang menyenangkan dan relevan. Selanjutnya, di sini adalah jenis dan contoh model pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Dalam pengajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar, penerapan model pembelajaran yang bervariasi sangat penting untuk mengakomodasi kebutuhan belajar siswa sesuai dengan tingkat kelas mereka. Untuk kelas rendah seperti kelas 1 hingga 3, model pembelajaran bermain peran atau role play merupakan salah satu pendekatan yang efektif. Dalam model ini, siswa diajak berpartisipasi aktif dengan berperan sebagai karakter dalam cerita yang telah dibaca, seperti dalam fabel Kancil dan Buaya. Melalui kegiatan ini, siswa tidak hanya belajar memahami alur cerita, tetapi juga berlatih berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Dengan mengekspresikan emosi dan karakter, siswa dapat meningkatkan kemampuan berbicara serta memperkaya kosakata mereka. Selain itu, model pembelajaran kooperatif tipe Jigaswe dapat diterapkan dengan cara tertentu dari teks cerita yang sama. Nah, setelah itu, mereka akan saling berbagi informasi dengan kelompok lain, sehingga setiap siswa memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang cerita tersebut. Pendekatan ini mendukung kerjasama dan saling menghargai pendapat teman. Selanjutnya, yaitu model pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning. Sangat relevan untuk siswa di kelas rendah. Nah, dalam model ini, siswa diajak untuk mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari mereka. Misalnya, guru dapat meminta siswa untuk mengamati lingkungan sekitar sekolah, mencatat berbagai benda, dan mendiskusikan nama-nama benda tersebut dalam bahasa Indonesia. Melalui kegiatan ini, siswa belajar untuk mengenali dan menggunakan bahasa dalam konteks yang mereka temui sehari-hari, yang tentunya akan memperkuat pemahaman mereka. Selain itu, model pembelajaran discovery learning juga dapat digunakan di mana siswa diberikan kesempatan untuk menemukan konsep atau prinsip baru melalui eksplorasi dan kegiatan praktis. Sebagai contoh, siswa dapat diminta untuk menulis kalimat sederhana tentang aktivitas sehari-hari mereka. Seperti contohnya itu saya bermain di taman, yang kemudian dapat mereka bagikan kepada teman-teman mereka. Kegiatan ini merangsang kreativitas dan rasa ingin tahu siswa, serta meningkatkan keterampilan menulis mereka. Sementara itu, di kelas atas, yaitu kelas 4-6, itu berbagai model pembelajaran yang lebih kompleks dapat diterapkan untuk mendukung penguasaan bahasa Indonesia siswa. Salah satu model yang efektif adalah model kooperatif tipe Jigaswe, di mana siswa membaca novel dalam mempelajari karakter yang berbeda dalam cerita. Setiap siswa bertanggung jawab untuk memahami karakternya dan kemudian saling berbagi pemahaman dengan teman-temannya. Hal ini tidak hanya mengembangkan keterampilan berbahasa, tetapi juga membangun kemampuan analisis dan berpikir kritis. Selanjutnya, yaitu model pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning yang cocok untuk siswa di kelas atas.
Nah, dalam model ini, siswa bekerja dalam kelompok untuk menyusun proyek nyata yang berkaitan dengan pelajaran. Contoh konkretnya adalah siswa diminta untuk membuat majalah kelas yang berisi artikel, puisi, atau cerita pendek yang mereka tulis sendiri. Nah, proyek ini mungkin memungkinkan siswa untuk berkolaborasi, berinovasi, serta meningkatkan keterampilan kreatif mereka dalam menulis. Selain itu, model pembelajaran Vivid Classroom juga dapat diterapkan di kelas atas. Dalam model ini, siswa diberikan materi pembelajaran seperti video tutorial tentang penggunaan kata ganti dalam bahasa Indonesia untuk ditonton di rumah. Nah, waktu di kelas kemudian digunakan untuk berdiskusi dan melakukan aktivitas interaktif yang lebih mendalam seperti menciptakan dialog menggunakan kata ganti tersebut. Ini memberi siswa kebebasan untuk belajar dengan kecepatan mereka sendiri dan memungkinkan guru untuk lebih fokus pada pemecahan masalah dan pernyataan yang mungkin timbul. Terakhir, yaitu modal pembelajaran problem-based learning. Dapat diterapkan dengan memberikan siswa masalah kebahasaan untuk dipecahkan. Nah, seperti cara menyusun paragraf yang baik. Siswa berdiskusi dalam kelompok untuk menemukan solusi dan kemudian membagikan hasil diskusi mereka kepada kelas yang tidak hanya meningkatkan keterampilan berbahasa mereka, tetapi juga keterampilan berpikir kritis dan kolaboratif. Dengan penerapan model-model pembelajaran yang bervariasi dan sesuai dengan karakteristik siswa di setiap tingkat kelas ini, proses belajar mengajar bahasa Indonesia di sekolah dasar akan menjadi lebih interaktif, lebih menarik, dan juga lebih efektif. Siswa tidak hanya akan belajar bahasa dalam konteks yang lebih mendalam, tetapi juga akan mengembangkan keterampilan sosial dan akademik yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Melalui pengalaman belajar yang menyenangkan dan relevan, siswa diharapkan dapat menjadi komunikator yang baik dan dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan percaya diri di berbagai situasi. Baik, sekian pemaparan dari saya. Untuk moderator, saya persilakan. Baik, di sini saya akan memaparkan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya. Jadi, kesimpulan pada materi kali ini yaitu model pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar harus disesuaikan dengan tingkat kelas untuk mengoptimalkan proses belajar siswa. Di kelas rendah, model seperti bermain peran, pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, pembelajaran kontekstual, dan discovery learning lebih efektif untuk memicu keterlibatan dan pemahaman dasar siswa melalui aktivitas yang menyenangkan dan interaktif. Sementara itu, di kelas atas, model pembelajaran yang lebih kompleks seperti berbasis proyek, preferred classroom, dan problem-based learning dapat mengembangkan keterampilan analitik, kolaboratif, dan kreatif siswa. Dengan berbagai pendekatan ini, pembelajaran bahasa Indonesia menjadi lebih kontekstual, relevan, dan mendorong siswa untuk aktif dalam proses belajar, baik secara individu maupun kelompok. Sekian pemaparan materi dari kelompok 3. Saya ucapkan terima kasih dan kami memohon maaf apabila terjadi kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni.